Selamat sore, perkenalkan nama saya Fili Nurani Zebua, NIM 2322010084, Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah metode Simplex. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah metode penyelesaian Simplex. Nah, di mana metode Simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan menggunakan bantuan tabel. Nah, pada metode Simplex ini dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Nah, teman-teman, pada metode Simplex ini dikembangkan oleh Kinerja dan Ching pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, sebelum itu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar. Yang mana metode Simplex ini, yang pertama, adanya nilai kanan fungsi bertujuan harus bernilai 0. Yang kedua, nilai kanan itu fungsi kendala harus positif apabila negatif nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Dan yang ketiga, adanya fungsi kendala dengan pertidaksama atau disebut kurang lebih dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan atau disebut sama dengan mendapatkan satu variabel slack, di mana variabel slack ini adalah kapasitas lebih yang tidak dapat digunakan atau ide dari unit produk bersangkutan fungsi kendala dengan ketidaksamaan. Nah, jadi teman-teman, pada video ini atau pada penjelasan ini saya akan membuat satu contoh soal mengenai metode Simplex yang dimana nilai maksimal yaitu 4x1 ditambah 40x1 ditambah 20x2 tambah 30x3. Nah, yang mana kendalanya ada 3. Yang pertama, x1 ditambah 2x2 tambah 3x3 kurang lebih dari 2400. Nah, begitu juga pada kendala ketiga, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x1 kurang 2000. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, teman-teman, kita harus melakukan dengan langkah yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan. Nah, yang artinya mengubah fungsi tujuan adalah mengubah AC berbentuk positif menjadi negatif. Kalau dia menjadi negatif, itu bisa diubah jadi positif. Nah, kalau di sini sudah bersifat positif, maka kita ubah fungsi tujuan menjadi negatifnya. Nah, di mana yaitu Z menjadi dia adalah Z 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x sama dengan 0. Nah, kenapa disebut sama dengan 0? Karena di sini sudah dikatakan bahwasanya nilai fungsi tujuan harus bernilai 0. Nah, jadi teman-teman, dan langkah kedua mengubah fungsi batasan. Itu mengubah fungsi batasan ini adalah mengubah fungsi kendalanya. Yang mengubah fungsi kendalanya itu di mana kendalanya yaitu 4x1 ditambah 2x2 tambah 3x3 kurang lebih 2400. Nah, untuk mengubah fungsi batasannya yaitu simbol kurang lebih itu kita ubah menjadi sama dengan dan ditambahkannya atau Simplex S1-nya atau disebut slack. Jadi ketiga kendala itu sudah diubah menjadi fungsi batasan. Maka pada langkah kali selanjutnya itu mari kita memasukkan setiap variabel ke dalam tabel Simplex, yang artinya kita masukkan setiap variabel yang sudah dikasih tanda x1, x2, x3-nya. Pada tabel Simplex-nya, saya sudah membuat tabel di sini. Saya kasih keterangan pada setiap kolom atau pada setiap baris. Nah, ketika kita sudah memasukkan semua variabelnya ke dalam tabel, langkah selanjutnya itu yaitu menutupkan kolom kunci, di mana menutup kolom kunci ini kita lihat pada baris Z. Ini membandingkan nilai terkecilnya. Nah, apakah ada di antara X1 sampai X3 ini di manakah nilai terkecilnya?
Maka di sini ditulis X1-nya adalah pada paret itu nilai terkecilnya yaitu min 40. Nah, maka saya sudah melambangkan atau mengasih kode pada warna merah agar dimana tidak terlupakan dimana kode kuncinya, atau bisa juga diubah atau dipahami ya tata letak kolom kuncinya. Nah, jadi kolom kuncinya saya sudah kasih tanda, yaitu warna merah dari X1 sampai X2-nya. Itu yang terbentuk horizontal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan kolom kuncinya itu, kita masuk langkah selanjutnya, yaitu menentukan baris kunci atau disebut PK. Untuk menentukan baris kunci itu, pertama-tama kita harus mencari nilai indeksnya, teman-teman. Nah, di tabel atasnya enggak ada nilai indeksnya, cuma nilai kanannya. Jadi pada tabel di bawah ini saya sudah tambahkan tabel kolom indeks. Nah, caranya mencari nilai indeksnya itu kita bagikan antara nilai kanan sama kolom kuncinya, itu yang saya tandai tadi, yang saya tandai warna merah. Dari baris Z bagi min 40 hasilnya 0. Pada baris selek satunya 2400 dibagi 4 hasilnya itu 600. Nah, pada baris ketiganya yaitu S3-nya 2000 dibagi 2. Hasilnya itu udah 1000. Nah, jadi menjadi baris kuncinya itu kita lihat pada nilai angka indeksnya atau pada kolom indeksnya yang nilai terkecilnya, teman-teman. Nah, berarti di sini terdapat pada baris selek satunya yang terletak pada baris selek 1 yaitu 600. Nah, itu nilai indeks terkecilnya, teman-teman. Maka pada baris selek 1 adalah baris kunci. Selanjutnya itulah baris kuncinya. Maka setelah kita sudah menentukan baris tersebut, baris kuncinya tersebut, teman-teman, kita mencari angka kuncinya. Nah, untuk mencari angka kuncinya ini, kita melihat titik potong dari kunci dalam kunci kolom sama ya, dengan baris kunci yang ada titik potongnya, yaitu ada di baris pada X1-nya, yaitu 4. Nah, yang sudah sekali tanda warna putih di antara merah dan kuning hasilnya 4. Maka kita sudah mencari akar kunci. Maka langkah selanjutnya yaitu membuat baris baru kunci, yaitu disebut BBK. Untuk menentukan BBK ini, teman-teman, kita perlu memperhatikan keberadaan nilai kunci ini, yaitu pada kolom X1. Maka baris X1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris X1 kita ubah pula menjadi cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Nah, untuk di dalam tabel simplex ini saya sudah kasih jawabannya, teman-teman ya. Untuk mencari hasil jawabannya, ini kita yang saya contoh, saya kasih warna hijau ya. Itulah hasil membuat baris kolom kuncinya. Untuk menentukan hasilnya, ini kita membagikan antara kolom kunci sama dengan baris kunci. Nah, contohnya 4 bagi 4 1, 2 bagi 4 0,5. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman. Nah, begitu juga sampai seterus pada nilai kanannya agar sampai 24.000 ya. Dibagi 4 hasilnya 600. Nah, nilai angka indeksnya itu enggak usah diganggu lagi, teman-teman. Kenapa? Karena cuma kita membutuhkan sampai jejak kanannya aja. Jadi kita sudah membuat baris baru kunci, dan langkah selanjutnya yaitu mencari baris baru selain baris kunci. Nah, yang artinya kita mencari baris baru yang belum diisi, yang pada terdapat pada baris ZS2 atau select 2 ya, dan select 3-nya yang belum terisi. Maka dengan itu, teman-teman, kita harus isikan semua dengan cara menggunakan rumus. Ya, rumusnya itu baris lama dikurang angka kolom kunci dan nilai baris kunci. Dan di sini saya sudah cantumkan yang warna hijau ini, teman-teman ya.
diperhatikan, itulah baris baru kunci yang sudah dikasih jawaban yang sudah kita hitungkan. Maka yang baris Z ini telah atau baris lamanya ya, masih belum baris kuncinya, karena saya sengaja cantumkan ini karena agar mudah dihitung dengan secara mendekat. Seterusnya pada garis tabel di bawah ini, ini cara saya menghitung ya, mengisi baris yang kosong. Yang baris kosong itu tadi ada ya Z ya, yang mana select 2 dan select 3. Nah, untuk mencari ke baris ini, itu baris Z ini kita menghitung X1 sama dengan min 10 dikurang 4 dan dikali 1 sama dengan 0. Nah, jadi begitu teman-teman seterusnya ya. Oke, begitu juga seterusnya sampai pada nilai kanan barunya, yang mana nilai kanannya itu nilai baru sampai pada nilai kanan. Begitu juga pada baris selanjutnya, yaitu select 2 dan select 3. Nah, perhitungannya itu juga sama. Yang mana perhitungannya sama, ketika kita sudah mengetahui jawaban pada setiap baris, maka kita tempelkan pada setiap kolom variabel pada kolom tabel isi tabel yang saya buat tadi, yaitu tabel baru. Maka yang S1 tadi itu sudah itu tidak kita ganggu lagi gitu maksudnya, teman-teman. Ini karena nilai S1 itu sudah bagian yang kita cari itu cuma baris S sama S2 atau select 2 sama selectnya 3. Nah, apabila pada baris itu masih ada variabel yang bernilai negatif, nah maka fungsi tujuannya belum maksimal, teman-teman. Maka yang artinya baris ini masih belum maksimal karena di baris ini masih ada nilai min. Nilai minnya, maka untuk menghilangkan nilai minnya itu dengan cara mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan pada variabel C tidak atau A yang negatif. Nah, untuk mengulangi langkah sebelumnya, langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dari atas tadi, itu untuk mempermudah atau mempercepat barisnya, teman-teman. Kita menentukan baris langsung, yaitu kita mencukupkan baris kolom kunci sama baris kunci, dan akar kunci itu langsung 3 ya, karena itu lebih cepat lagi. Yang mana sama pekerjaannya sama juga dari atas, karena perbedaan dari atas itu cuma menjelaskan satu persatu aja, teman-teman. Di sini saya langsung aja ya untuk menggabungkan agar lebih mudah dan agar juga lebih cepat lagi ya, teman-teman. Ini jadi yang pertama menentukan baris kolom. Untuk menentukan baris kolom itu artinya ya saya jelaskan dari atas tadi, menentukan nilai antara X1 dan juga X3, X2 dan S3, select 3. Itu nilainya terkecilnya pada baris Z. Nah, yaitu terdapat dari min 5, yang mana baris kuncinya itu adalah di X3, di X3-nya yang sudah saya tandai warna merah, dan baris kuncinya sama. Kita tentukan dulu nilai indeksnya, itu berapa. Nah, nilai untuk menentukan indeksnya, teman-teman, itu kita bagi 2400 dibagi min 5 yang benar kita dapatkan hasilnya 4. Nah, begitu juga seterusnya, teman-teman. Nah, untuk menutupkan nilai indeksnya, kan kita melihat angka indeksnya yang paling terkecil ya, teman-teman. Itu terdapat pada baris select 3, yaitu 320. Maka, teman-teman, untuk menutupkan akar kuncinya itu, kita harus melihat titik potong dari antara baris kolom dengan sama baris kuncinya itu. Maka itu terdapat pada baris select 3-nya. Di antara baris select 3 dan di kolom select 3-nya itu terdapat 2,5 ya. Nah, jadi untuk menentukan baris kunci itu menentukan baris kunci barunya lagi, nilai baris baru kunci itu yang saya sudah jelaskan dari atas tadi, kita bagikan antara kolom kunci sama baris kunci untuk menentukan cara membagikan kolom kuncinya yang mana terdapat 2,5. Nah, jadi baris kuncinya itu kita mulai dari X1-nya sampai pada nilai kanannya.
Nah, nanti itu berarti dia dapat 0 ya. Yang mana 0 bagi 2,5 hasilnya 0,2 bagi 2,5 hasilnya 0,8. Nah, begitu juga seterusnya sampai pada pembagian nilai kanannya, yaitu 800 dibagi 2,5 yang hasilnya 320. Nah, jadi untuk mencari baris lainnya ya teman-teman, yang belum terisi itu ada terdapat pada baris Z select 1 sama select 2-nya. Nah, yang select 3-nya kan sudah terisi. Maka yang kita cari itu Z select 1 sama select 2-nya. Nah, untuk mencari baris samaannya itu dengan select 2-nya, kita menjumlahkan dengan menggunakan rumus, yaitu yang saya sudah jelaskan rumusnya itu tadi pada baris nama ya, dikurang kolom kunci yang dikali baris kunci. Nah, cara menghitungnya sama-sama yang saya sudah jelaskan dari atas. Itu X1-nya 0 min 5 kali 0 sama dengan 0. Itu sampai pada nilai kanan 2400 kali min 5 dikali atau diukur min 5 kali 320. Nah, yang hasilnya nanti 1000. Dapat lagi 2500 sampai ke 25.800. Nah, begitu juga seterusnya. Pada baris select pertama sama select 2-nya kan ada yang sudah saya tandai warna, kasih tanda bintang ya. Kan ada tanda bintang pertama itu baris Z, dan yang tanda bintang yang kedua itu baris select 1. Dan begitu juga tanda bintang ketiga select 3 dan select 2. Nah, jadi perhitungannya sama dari kayak yang di atas tadi teman-teman. Cuma itu saya menggunakan rumus-rumusnya sama dengan menggunakan rumus garis lama yang dikurung atau garis kunci ke 0 ya, kolom kunci sama garis kunci. Ketika kita sudah menghitung semuanya teman-teman pada baris yang belum terisi, maka jadi jawaban hasil yang kita sudah perhitungan itu kita masukkan pada tabel simplex yang baru lagi. Pada baris select 3-nya kan udah ada, yang kita perlu isi kan cuman baris select 1 atau juga select 2-nya. Maka terambil dari perhitungan jawaban itu adalah yang kita hitung dari atas tadi. Yang pertama, dari baris ada situ X1-nya 0, X2-nya 2,5, X3-nya 0, dan laginya select 1-nya 11. Dan begitu juga nilai barunya 25.800 teman-teman. Nah, kita tempelkan di tabel simplex ini teman-teman. Ini sampai menit kanannya itu 25.800. Nah, mari kita catat ya. Karena seluruhnya variabel pada fungsi ini sudah menilai positif, maka fungsi tujuan itu sudah maksimal, dan sehingga artinya pada baris itu sudah tidak ada minnya lagi atau tidak ada negatifnya teman-teman, maka itu disebut sudah maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum itu perusahaan harus memproduksi 3 X1-nya, yang mana 330, X2-nya 1400 unit, dan X3-nya 310 unit. Nah, untuk itu dimana nilai angka yang kita cari itu pada nilai kanannya itu ada X1-nya, kita anggaplah X1-nya adalah 340 dan X2-nya adalah 1400 dan X3-nya adalah 320. Nah, maka kita jatuh kepada per unitnya. Maka nilai itu tadi teman-teman kita ubah jadi per unit. Nah, teman-teman, sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan dalam penjelasan yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan ini kurang jelas, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Dan terima kasih.